Shalom saudaraku, apa kabar semuanya? Senang sekali saya, Ingvi Rizky Ramadan, masih bisa menjumpai teman-teman lagi di bulan Desember ini saat kita menyambut Natal tahun 2024. Saya berharap juga teman-teman di sana dalam keadaan selalu ada di dalam penyertaan Tuhan apapun yang terjadi. Hari ini saya ingin memberikan sedikit kesaksian saya di hari Minggu kemarin. Memang saat ini bukan hari Minggu karena saya akan berangkat bekerja. Tapi saya ingin memberikan sebuah kesaksian pada hari Minggu kemarin ketika saya beribadah dan melayani Tuhan. Dan saat itu saya sedang beribadah di gereja lokal. Gereja kecil, bukanlah gereja yang besar tempat saya melayani. Tetapi khotbahnya itu pada waktu kemarin membuat saya menangis dari awal khotbah sampai akhir khotbah. Bayangkan mata saya menangis itu selama 45 menit karena saya begitu terharu betapa Tuhan itu mengasihi saya. Khotbah itu betapa menyentuh dan seperti seakan-akan membawa saya kembali dalam masa kecil saya, memberitahu kepada saya siapakah saya sebenarnya tanpa Tuhan Yesus. Pendeta itu memang memberikan judul khotbah yang biasanya diberikan pada hari Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran anak manusia membawa damai. Seperti seakan-akan biasa. Tetapi ketika pendeta itu berkhotbah, sepanjang khotbahnya Roh Kudus menjamah hati saya. Dan isi khotbah itu adalah semua tentang masa kecil saya, semua tentang masa pahit-pahit saya, yang kemudian saya bawa terus sampai saya dewasa. Saya sering merasa kepahitan, saya sering merasa tidak layak. Saya sering ingin merasa mengakhiri hidup ini karena saya tidak berharga di mata siapa-siapa. Ketika Bapak Pendeta itu memberikan video untuk kami lihat, ada seorang anak yang ingin bunuh diri karena dia dibully, karena dia merasa semua orang menolaknya, semua orang menganggap dia jelek, buruk dan tidak berarti, tidak memiliki komunitas, ditolak oleh teman-temannya. Oh saudaraku, itu menggambarkan keadaan saya masa kecil. Dan ketika saya remaja dan dewasa, saya masih dibully, saya masih dikucilkan. Dan kemudian ketika pendeta itu memutarkan lagi satu video tentang lagu Nobody's Child. Ya, ketika itu tiba-tiba pendeta itu memutarkan lagu ini, lagu Nobody's Child. Dan ketika itu saya benar-benar merasa hancur. Ketika saya merasa bahwa saya tidak berpapa dan beribu. Dan kemudian saya merasa semua orang tidak mau mengambil saya. Dan mengingatkan betapa ketika saya beranjak ingin memiliki pasangan hidup, tidak ada yang mengambil saya. Dan ketika ada orang mengambil saya menjadi istrinya, saya diperlakukan dengan seenaknya. Saya dipukulin setiap hari, saya dipaksa bekerja, saya dipaksa untuk menuruti segala sesuatu apa yang diinginkannya. Dan dia berkata, karena engkau tidak berbapa, bapamu aja tidak sayang sama kamu, ibumu juga tidak mengerti perasaanmu. Mengapa engkau ingin dimengerti oleh laki-laki yang menjadi suamimu? Engkau tidak layak menjadi seorang istri. Engkau tidak layak dikasihi oleh seorang suami. Dan ketika di gereja itu saya tidak sanggup lagi menahan tangis. Saya tidak peduli dengan kanan kiri saya. Saya merasa
betapa tidak layaknya saya menjadi seorang yang telah lahir di bumi ini. Itulah gambaran saya ketika saya belum mengenal Kristus. Semua orang menganggap saya tidak layak. Saya tidak layak menjadi seorang anak. Saya tidak layak menjadi seorang kakak. Saya tidak layak menjadi seorang ibu. Saya juga tidak layak menjadi seorang istri. Ya, lagu ini diputar terus oleh Bapak Pendeta itu. Bapak Pendeta itu mengingatkan betapa ini gambaran manusia ketika kita belum mengenal Kristus. Dan tetapi ini terjadi nyata dalam hidup saya. Ini bukanlah sebagai suatu simbol atau slogan, tapi ini terjadi begitu nyata dalam hidup saya. Tetapi kemudian Tuhan mengingatkan saya, anakku, sekarang aku memilihmu. Engkau berharga di mataku. Aku adalah Bapamu, dan aku adalah mempelai surgamu. Seketika itulah saya merasa sangat beruntung bertemu dengan Tuhan. Saya sangat beruntung karena saya mengenal Yesus. Allah itu sendiri, Dialah Firman yang menjadi manusia, yang datang ke dunia hanya untuk orang-orang yang seperti saya. Dia Allah yang tinggi, namun mau turun ke dunia untuk orang-orang yang hancur seperti saya, untuk orang-orang yang tidak berarti seperti saya, untuk orang-orang yang tidak berharga dan tidak layak seperti saya. Dia datang kepadaku, memberikan Natal kepadaku, memberikan damai kepadaku, dan membuat aku berharga di matanya. Dialah Allahku yang membuat aku bangkit kembali untuk dapat menatap dunia ini dengan indah, untuk bisa melayani orang-orang yang hancur seperti saya, untuk bisa melayani orang-orang yang merasa tidak layak seperti saya, untuk dapat merasakan orang-orang yang kehilangan harapan dan harga diri seperti saya, supaya saya bisa merasakan dan melayani mereka dengan segenap hati. Sekalipun saya tidak memiliki apapun, saya tidak memiliki uang yang berlimpah, saya tidak memiliki harta yang berlimpah, tapi saya memiliki hati Kristus yang mengasihi mereka, dan saya bagikan kepada mereka. Ada kabar baik untuk orang-orang berdosa, ada kabar baik untuk orang-orang yang tidak layak, yaitu Yesus Kristus yang Allah itu sendiri mau turun ke dunia untuk kita semua, agar kita semuanya berharga di matanya, agar kita semuanya dapat mengenal Dia, Allah yang sejati. Dia adalah Allah yang sesungguhnya, yang mau turun ke dunia demi orang-orang seperti kita yang tidak berharga sama sekali, tetapi kita dapat masuk ke dalam hadirat-Nya sampai nanti bertemu muka dengan muka di surga. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus mati di kayu salib. Mari kita sambut kedatangannya. Mari kita sambut kedatangan Tuhan di dunia ini, memberikan mahkota kehidupan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah Bapakku, Kau adalah mempelaiku. Sampai kapanpun aku akan menyembahmu.